pinjam catokan ya. Ya Yel, jangan lupa dibalikin ya. Oke. Ariel, Yel, catokanku mana? Ariel, catokanku mana? Tadi katanya mau balikin, kan aku udah bilang balikin dong, pakai. Ngomongnya biasa aja dong, berarti kan aku lagi buru-buru kelas. Makanya balikin kalau harus pinjam. Ariel, udah selesai sekolahnya? Udah, Ma. Bisa tolong bikinin nasi? Oke. Thank you Ariel. Ariel. Ariel, Ya, Ma. udah belum tadi nasinya dibikin? Duh, sorry, Ma, belum. Tadi lupa, tiba-tiba ada mendadak tugas. Aduh, Ariel gimana sih? Kamu bilang dong kalau tadi ada itu. Tahu gitu kan kita nggak akan terlambat makan. Iya. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya yang ada di rumah, yang ada dimanapun kalian berada. Senang banget nih kita hari ini ketemu lagi nih di Feast at Home for Light Teens. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau dengerin firman Tuhan yang pasti akan menjadi pedoman, bekal, kekuatan buat kalian kita semua. Amin. Yuk kita ambil sikap hati yang baik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bernyanyi buat kemuliaan Tuhan. And let's just bow our heads. Mari kita satukan hati kita dalam doa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, we love you God, we love you Lord, and we're so thankful for this day, for this time that we are gathered online, but we believe, kami percaya Engkau akan bekerja, Engkau akan menyentuh hati kami, dan Roh Kudus, kami mau menaikkan pujian ini. Kami mau menyatakan kebesaran Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa sekalipun kami di dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak akan takut karena Engkau menyertai kehidupan kami. Karena Engkau yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Thank you Jesus. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku, walau ku berjalan
masa depan kami Tuhan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami khawatirkan Tuhan, ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami mau berjalan di dalam kuasa kebesaran-Mu. Dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mencintai Engkau setiap hari. Pada saat ini kami buka hati kami lagi Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu. Speak to us Lord, and may today's message bisa membawa kami untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hello friends, welcome to Feast at Home for Light Years. Nah hari ini kalian akan ditemani sama aku, Kakak Gibi. Kita mau sama-sama belajar tentang tema bulan ini, Freedom to Choose. Nah khususnya di minggu ini kita udah sampai ke talk yang ketiga dengan tema Our Choices Affect Others. Nah sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita, aku mau memberikan contoh kasus. Nah teman-teman bisa milih nih respon mana yang kira-kira berdampak paling baik untuk hidupnya orang lain. Jadi kasus yang pertama ini, kamu punya teman, tiba-tiba dia marah sama kamu tanpa
penjelasan apapun, dia langsung mukul kamu. Gimana perasaan kamu? Terus kasus yang kedua, kamu cerita ke seorang teman kalau kamu nih lagi pengen banget makan es krim. Tiba-tiba besokannya dia beliin kamu es krim. Gimana perasaan kamu? Seneng ya? Nah, kira-kira dari dua kasus ini, mana sih keputusan yang paling akan kamu pilih? Dari sini kita bisa melihat kalau keputusan kita ini bisa mempengaruhi hidup orang lain. Either itu negatif atau positif. Kok bisa ya? Yuk kita belajar lebih lanjut lagi, tapi sebelum itu kita mau bersatu hati, kita mau ambil Alkitab kita, dan kita mau nyanyikan Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yuk kita baca power verse di bulan ini yang diambil dari Yakobus bab 1 ayat 5. Kita mau sama-sama baca dan hafalin bareng ya. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Kita ulangi satu kali lagi. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amin. Nah, teman-teman percaya nggak kalau keputusan yang kita buat ternyata berdampak sama hidup orang lain? Serem, tapi sekaligus keren. Yang bikin serem adalah kalau keputusan kita tuh salah, kita bisa aja menghancurkan hidup orang lain. Tapi akan menjadi sesuatu yang keren kalau ternyata keputusan kita malah bisa membangun hidup orang lain. Kok bisa ya? Because we are all influencer. Kita semua punya dampak untuk hidup orang lain. Contoh nih, waktu aku sekolah dulu, ada satu orang temen aku, cewek, dia tuh badannya memang agak berisi gitu. Nah, suatu hari banyak cowok-cowok yang make fun dengan fisiknya dia. Dia dikatain babi. Nah, sejak itu semua orang manggil dia babi gitu. Waktu itu aku mungkin gak ikut manggil-manggil babi ke dia, tapi aku ikut ketawa ketika dia diledekin kayak gitu. Seiring berjalan waktu, ketika aku mulai tahu kebenaran firman Tuhan, perasaan aku tuh mulai gak tenang ketika melihat dia diledekin babi-babi kayak gitu. Tapi aku tuh gak berani untuk membela dia gitu. Sampai akhirnya itu terus berlanjut dan aku mulai ngerasa ini kayaknya udah keterlaluan. Karena aku melihat ekspresi muka dia pas dikatain seperti itu mulai kayak gak enak, bahkan sedih gitu. Tapi dia gak bisa ngelawan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk negur dengan baik teman-teman aku, terutama kayak kepala gengnya gitu, untuk stop panggil dia babi. Karena nama dia bukan babi. Dia dikasih nama yang bagus dari mama papanya. Sayang banget kan untuk dikatain kayak gitu. Akhirnya teman-teman tahu, orang-orang yang ngeledekin dia perlahan-lahan mulai berhenti. Dan hari ini si temen aku yang diledek-ledekin ini jadi salah satu my best friend. Dia bertumbuh jadi orang yang lebih sehat
Terus dia juga jadi lebih memperhatikan penampilannya gitu loh. Dia pokoknya jadi best version of herself banget. Nah, aku bersyukur aku bikin keputusan itu gitu. Jadi kita di sini kita bisa milih untuk make fun tentang fisik atau kelemahannya orang lain, atau kita bisa memilih untuk membangun teman kita itu, jadiin dia lebih percaya diri. Bahkan kalau kamu bisa bikin dia tahu identitas dia di hadapan Tuhan, kalau dia itu berharga, wah, aku yakin seisi surga pasti bersorak-sorai. Nah, teman-teman, dalam membuat keputusan itu juga terpengaruh sama dengan siapa kita berteman. Makanya di Alkitab ditulis kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, itu akan membuat kita juga jadi orang yang bijak. Yuk kita baca sama-sama dari kitab Amsal bab 22 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Selanjutnya kita mau baca Amsal bab 13 ayat 20. Kita baca bersama juga. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Wow, this is very good reminder. Jadi aku tuh orangnya gampang banget terpengaruh sama teman-teman aku. Ada suatu masa di mana teman-teman sekitar aku nih sering banget mengumpat dengan satu kata kasar yang diulang-ulang terus. Nah, sebenarnya secara sadar aku gak mau ngucapin kata-kata itu. Tapi karena mostly di sekolah seringnya ketemu mereka, dan setiap hari kita bersekolah, pasti kita ke sekolah pasti banyak ketemu mereka. Akhirnya kata-kata itu masuk ke dalam pikiran aku, dan tanpa sadar aku jadi ikut ngucapin itu. Sampai aku disadarin sama mamaku waktu aku pakai kata-kata itu di rumah, dan mama menegur aku. Di situ aku baru sadar kenapa aku jadi kayak gini, kenapa aku jadi ngikut-ngikut mereka. So, dari situ aku belajar, teman-teman, kita memang harus bijak dalam memilih teman, dan dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi keputusan kita. Di sini aku nggak bilang untuk teman-teman memilih-milih mau berteman dengan siapa ya. Kalau kita bisa berteman dengan setiap orang, it's good. Tapi kita harus pilih siapa yang mau kita dengarkan, siapa yang mau berteman dekat dan intens sama dia, itu sebaiknya kita pilih dengan bijak, teman-teman. Karena itu menentukan hidup kita sekarang ataupun di masa depan. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin aku mau tutup dengan sebuah sharing singkat. Jadi di akhir tahun 2018, sebelum pandemi terjadilah kira-kira, aku tuh sempat berpikir, apakah aku harus deaktif akun Instagram aku. Jadi di saat itu tuh aku merasa aku udah terlalu addicted sama Instagram, dan jadi toxic banget gitu. Aku sering banding-bandingin hidup aku sama temen-temen di Instagram yang aku nggak milikin gitu. Sampai akhirnya bulan April 2019, pas itu lagi masa prapaskah, jadi memang masa pantang dan puasa. Kebetulan jadi aku memutuskan buat deaktif akun IG aku. Nah, selama 40 hari aku puasa gak buka Instagram. Jadi Instagram ini aku uninstall gitu. Aku merenung. Aku tanya ke Tuhan, apakah aku harus setelah puasa ini, apakah aku harus nyalain lagi Instagram aku, atau sebaiknya gak usah aku pakai aja ya selamanya. Kayaknya gak ada dampak baik untuk aku. Tahu gak, teman-teman?
yang Tuhan jawab dan Tuhan taruh di hati aku, jawabannya benar-benar unexpected banget. Aku pikir Tuhan bakalan bilang, iya, mendingan gak usah diaktifin lagi. Tapi ternyata jawabannya, Tuhan mau aku jadi berkat lewat Instagram aku. Jadi ketika aku sharing di Instagram story aku, Tuhan mau aku menceritakan kebaikan Dia, menceritakan kebenaran firman buat teman-teman aku yang mungkin lagi ngerasa lelah, lagi ngerasa jenuh sama hidup, lagi feeling lost. Dan itu benar-benar terbukti teman-teman. Jadi dari 2019 itu aku mulai konsisten untuk setiap hari Sabtu atau Minggu posting ayat atau firman Tuhan. Atau bahkan setiap aku baru selesai live group, aku akan encourage followers aku untuk ikutan di live group ini. Dan itu benar-benar terbukti. Di LG aku akhirnya banyak member yang ikut dan pengen mengenal Tuhan lebih lagi lewat Instagram. Yang tadinya aku pikir ini akan menjadi sebuah toxic gitu. Jadi teman-teman, di sini aku mau bilang kalau keputusan kita itu berpengaruh banget untuk hidup orang lain. Kita bisa membangun orang lain, tapi kita juga bisa menghancurkan orang lain. Untuk itu, setiap mau mengambil keputusan, kita harus tanya Tuhan. Kita harus minta hikmat dan kebijaksanaan dari Dia, keputusan apa yang harusnya kita ambil, mana yang terbaik. Dan kita harus rendah hati buat bisa benar-benar dengerin suaranya Tuhan. Nah, kalau teman-teman udah bisa denger keputusan yang tepat dan bijak dari Tuhan, kita harus obey sama apa yang udah Tuhan tunjukin. Meskipun rasanya mungkin gak nyaman atau gak enak dan kayak it's not me gitu. Tapi obey aja dan teman-teman akan lihat hasilnya dan tentunya Tuhan dimuliakan dari keputusan teman-teman. So, do you believe that your decision can help someone or hurt someone? You have the ability to change someone's life. So, choose wisely and let God lead you to choose the right choice. So, let me pray for you. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah selalu menemani kami, bahkan sampai hari ini, di dalam naik turunnya hidup. Tuhan, kami gak tahu di depan sana ada apa, kami gak tahu apa yang akan terjadi sama kami, tapi Tuhan, kami tahu, di dalam setiap membuat keputusan, Kau selalu ada di sana, menunggu kami. Tuhan, biarlah setiap keputusan yang kami ambil dalam hidup, baik itu kecil ataupun besar, kami selalu mau melibatkan-Mu, dan kami selalu mau bertanya kepada-Mu. Ajar kami untuk lebih rendah hati, Tuhan, untuk belajar percaya pada apapun arahan-Mu, karena kami percaya setiap keputusan yang melibatkan Engkau pasti akan menghasilkan damai dan sukacita di hati kami. Biarlah kami bisa memilih yang benar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menemani dan menguatkan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. You have the ability to change someone's life. What a powerful and very strong message today. Thank you so much Kak Gaby. Teman-teman, kalian udah ikutin kan selama Feast at Home bulan Agustus ini, kita tuh di awal ada cerita-cerita pendek yang you decide how the story goes. Nah, teman-teman, ternyata belum selesai di minggu ini.
masih akan ada cerita lagi minggu depan dan kita akan tahu ending dari cerita ini. So, aku ajak teman-teman untuk join live group kita. Ya, live group kita akan melalui Zoom. Jadi teman-teman yang mau join bisa klik link yang ada di description. Dan kita akan sama-sama nonton nih, bagaimana cerita ini akan berakhir. Itu akan tayang jam 5.30 sore di YouTube channel LOJF Indo seperti hari ini tapi minggu depannya. So aku udah nggak sabar banget pengen tahu gimana sih cerita ini akan berakhir. Dan jangan lupa teman-teman, kita akan ketemu lagi minggu depan. Take care and God bless.